Nah, sedangkan orang yang sudah punya survei tinggi bisa kalah. Bagaimana orang dengan orang tidak surveinya? Betul. Nah, kan berpolitik itu jangan buat dirimu susah. Itu maksud saya, betul. Baru mencalonkan Anies sudah banyak orang susah. Harus tersenyum Artinya, ya, kan? tersenyum, Jadi, berdebat. Perbanyak kata Surya Paloh, kita ini masih punya banyak stok senyum. Kenapa itu harus dipelitin? Betul. Kalau dengar kata kerja keras begini, saya mending jadi cawapres Anies gimana? Jawab lah. Saya pikir juga bagus juga ya. Wih, Halo para maling, bukan dong, bukan konten saya dong. Ini nggak Tata yang di mana nih? Oke, saya masih di Nasdem Tower. Nah ini saya mau mencari informasi dari orang internalnya, dari Bang. Jangan panggil Bang nih, ini Om sih, karena ini Om sih jatuhnya sih. Om Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Sehat Om? Alhamdulillah. Dengar-dengar Om yang bela saya ya di kasus kemarin. bukan membela sih. Oh tapi? Cuman menurutku memang tidak boleh begitu. Oh. Tapi kan sudah selesai ya. Sudah. Okay. Jangan diungkit nanti. Jadi kembali lagi kita. Jangan diungkit. Tapi saya mau tanya-tanya soal internal Nasdem kan. Nasdem kan kemarin-kemarin ya kalau orang lihat dari luar adalah sebuah partai modern yang milenial, yang kemudian punya kantor bagus, ya terkesan mewahnya ada tapi sangat terlihat pro rakyat juga gitu. Sebenarnya dinamika di dalam internal sendiri, Om Ali sebagai waketum melihatnya gimana? Apa memang punya satu ini Nasdem harus jalan bersama, bangkit bersama atau seperti apa? Jadi dinamika dalam satu partai politik, enggak usah partai politik, organisasi kecil saja. Dinamika itu pasti selalu terjadi karena menyatukan beberapa kepentingan, kemudian kelompok, perorangan maupun kelompok itu pasti akan terjadi karena orang masuk partai politik itu pasti punya niatan sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri. Tapi kemudian bahwa tidak boleh kepentingan perorangan ataupun kelompok itu mengalahkan kepentingan partai atau kepentingan bangsa yang lebih tinggi. Nah, dalam persoalan di internal Partai Nasdem, saya sampai hari ini tidak melihat ada hal yang kemudian membuat kekhawatiran. Tapi ruang dialektika itu selalu dibuka oleh Ketua Umum sehingga partai itu menjadi dinamis. Sangat dinamis berarti ya dalam. Sangat dinamis. Mau tua yang muda posisinya sama. Porsinya sama. Yang muda tahu diri, yang tapi bukan berarti kemudian yang muda harus selalu mendengar. Nah, tapi yang muda juga harus selalu didengarkan pikirannya, karena apapun kita kan berkumpul dalam satu partai itu untuk menyatukan kepentingan, menyatukan keinginan untuk satu cita-cita. Nah maka kemudian tentunya kesadaran itu yang harus dipupuk oleh kader, kerelaan untuk memimpin dan kerelaan untuk dipimpin. Nah sehingga ketika partai mengambil keputusan, maka dialektika itu, dinamika itu udah harusnya selesai. Harusnya semua mendukung? Harusnya selesai. Tapi kemudian apakah dalam konteks, apa nih, konteks capres? Konteks partai secara umum? Kalau secara umum kita tidak ada permasalahan kok. Jadi apapun keputusan ketua umum kita taat semuanya. Jadi selama ini dalam proses pengambilan keputusan pun ketua umum selalu mendengarkan banyak pikiran. Aspirasi. Jadi pikiran-pikiran teman-teman itu selalu didengarkan dan kemudian dipertimbangkan oleh ketua umum. Nah, Nasdem sendiri juga terkenal dengan anak-anak daerah yang berkumpul kan. Tidak Jawa sentris dan tidak juga Jakarta sentris gitu. Om Ali sendiri kan dari Sulawesi. Orang kampung lah. Iya. Beda-beda tipis kita. Beberapa tuh banyak sekali. Emang tujuannya mau ke arah sana, mau mengambil yang bagus-bagus atau yang mau bergabung dari daerah. Jadi semuanya diperbanyak di Partai Nasdem ini. Sebenarnya sih bukan tujuan untuk melihat kedaerahannya ya. Tapi bahwa selalu kita bicara tentang keindonesiaan yang terdiri dari beberapa wilayah, sekian banyak keragaman. Terus kemudian dari situ kemudian kita lihat di Partai Nasdem ini kita tidak pernah mengedepankan kau dari mana.
Tapi apa yang kau bisa lakukan untuk partai dan kemudian kau kontribusikan untuk kebesaran partai. Nah, kompetisi itu dibuka di internal Partai Nasdem sehingga kemudian nanti lahirlah kader-kader yang potensial. Jadi ya contoh seperti saya dari salah satu kampung yang paling jauh sekali. Beda-beda tipis lah kita lagi. Iya kan? Jauh memang. Ya kita dari tempat jauh, bukan siapa-siapa. Hari ini diberi kepercayaan oleh Ketua Umum untuk menjadi Wakil Ketua Umum. Saya sadar betul bahwa penunjukan saya sebagai Wakil Ketua Umum oleh Ketua Umum itu adalah tanggung jawab. Jadi membantu beliau untuk memimpin organisasi, mengkonsolidasikan partai, sehingga kesadaran kesadaran dengan tanggung jawab itu membuat saya melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh, memimpin konsolidasi secara nasional keliling di Indonesia dan melihat seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kan kita ada di sela-sela acara Nasdem memanggil kan sebenarnya. Tadi sangat banyak muka-muka baru yang akhirnya bergabung dengan Nasdem, akan menjadi caleg dari Nasdem. Harapan Om sebagai senior partai ini kemudian dengan posisi... Kamu mau bilang saya sudah tua gitu? Enggak, kan senior, saya pakai kata senior tuh. Ya, untuk menghilangkan kata tua. Beda-beda tipis kan? Senior partai udah malang melintang di dalam dunia politik. Apa yang Om pengen sampaikan kepada mereka-mereka ini gitu, yang sebenarnya datang ke partai ini? Dulu program ini namanya Indonesia Memanggil. Terus kemudian ada Indonesia Mengajar juga program Anies. Karena sekarang Anies jadi calon presiden, kita tidak mau menjadi Indonesia Mengajar, meniru itu, maka dirubah menjadi Nasdem Memanggil. Nasdem Memanggil ini esensinya sebenarnya adalah kejujuran Ketua Umum, kesadaran Ketua Umum bahwa di luar partai politik, di luar kader partai politik masih banyak kader-kader bangsa yang punya potensi, yang kemudian harus difasilitasi. Keinginan itu kemudian mendorong Ketua Umum melahirkan partai itu sesungguhnya kan. Nah, sehingga kemudian kalau kau melihat dalam perjalanan partai ini yang seperti disampaikan tadi bahwa Indonesia Memanggil ini terimplementasi dalam, jadi ini bukan satu tagline, bukan hanya satu narasi, tapi ini sudah diimplementasikan dalam kebijakan partai. Semenjak 2014, 2019 dan kemudian semua pilkada, kita tidak pernah mengedepankan kader partai, harus kader partai. Artinya apa? Pak Surya selalu berpikir bahwa tidak bisa kita berpikir bahwa kader partai lah yang lebih baik daripada non partai. Nah, karena di sana kita harus tahu, kita harus melihat bahwa di luar kader partai banyak profesi yang sesungguhnya juga punya potensi yang sama dengan kita. Nah, maka kemudian Partai Nasdem memfasilitasi kepentingan itu. Memfasilitasi para kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian ingin mengabdikan dirinya di jalur politik. Kami mau kemudian ke depan lewat partai politik membangkitkan kembali harapan anak-anak muda. Jangan kita membunuh mimpi anak-anak muda yang hari ini lebih dominan jumlahnya daripada kita-kita yang sudah hampir selesai umurnya ini. Jangan umur panjang, ya Allah, amin. Artinya mereka kita harus memberanikan diri mereka untuk bermimpi, karena sesungguhnya Nasdem bisa memfasilitasi mereka. Dan dari manapun, tidak harus Pulau Jawa. Dari manapun, tidak harus dari Jawa. Sebuah anak Indonesia harus punya mimpi yang sama. Karena itu pun dijamin oleh undang-undang bahwa setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, artinya, cuman memang dalam perjalanan bernegara itu partai politik itu diberi kemewahan oleh negara. Satu-satunya institusi yang ada yang diberi hak untuk mencalonkan presiden itu adalah partai politik. Nah, bisa bayangkan kalau kemudian Ketua Umum partai berpikir bahwa hanya kader partai politik lah yang berhak untuk maju menjadi presiden atau wakil presiden. Terus pada posisi itu sama dengan apa artinya itu? Artinya bahwa kita membunuh mimpi anak-anak muda yang jumlahnya sudah lebih banyak daripada yang tua-tua, untuk mereka berani bermimpi satu waktu mereka juga mau jadi presiden hanya karena mereka bukan kader partai politik.
Dan Nasdem juga memfasilitasi orang-orang yang di luar sistem, artinya bukan yang duduk di parlemen sebagai anggota Nasdem saja. Oh enggak, kan itulah Indonesia Memanggil, itu esensinya lah memberi kesempatan kepada orang, anak-anak bangsa, entah dari kelompok mana saja, entah itu guru, aktivis, budayawan dan lain-lain, petani, yang memang punya potensi, yang punya cita-cita, ingin mengabdikan diri jadi jalur politik. Tentunya dengan parameter-parameter yang terukur. Tentunya potensi itu harus dikelola, dilihat. Tidak bisa tentu setiap orang yang mengatakan saya mau maju sebagai bupati atau saya mau maju anggota DPR terus kemudian langsung kita terima. Ini harus terukur. Tapi kalau saya diterima nggak? Tergantung Hillary sih. Bupati, kan sudah salaman, berarti udah terima. Udah follow-followan juga di Instagram. Terus saya kaget. Diterima dong berarti saya. Pasti anak muda. Rekomendasi Bupati Fakfak bisa? Oke, saya tanda tangan. Wes mantap. Bupati Fakfak sekarang. Tapi kan bukan persoalan Nasdem mau menerima atau tidak. Tanya orang Fakfak. Mau? Jangan ngana bilang begitu lah ya. Memang so pasti begitu. So itu makanya kita ukur dengan yang survei. Survei dong. Kalau itu diinginkan oleh orang Fakfak, saya tanda tangan rekomendasi. Orang Fakfak tolong di komen di Instagramnya Nasdem ya. Kami dukung Mamat Bupati Fakfak ya. Pokoknya kalau Mamat diminta oleh orang Fakfak lewat lewat survei. Iya. Masalahnya kemarin sebagai ketua umum saya akan berbicara segera mengeluarkan rekomendasi. Masalahnya kemarin di Fakfak yang dan beberapa daerah yang survei tinggi yang dikasih rekomendasi justru kalah. Ya kan jadi memang gini. Pendekatan ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu basic yang paling dasar untuk memotret persepsi publik terhadap seseorang. Nah, sedangkan orang yang sudah punya survei tinggi bisa kalah. Bagaimana orang dengan orang tidak surveinya? Betul. Nah, kan. Tapi kebalik, yang survei rendah itu bahwa survei itu hanya menjadi salah satu. Jadi ingatnya hanya salah satu alat ukur. Betul. Nah, termasuk 3,8 survei terakhir. Sama dengan Nasdem. Nasdem itu 2014 tidak ada satupun orang atau lembaga survei yang kemudian memprediksi akan masuk parlemen. Nasdem ini akan lolos parlemen threshold. Enggak ada kan? Iya. Terus kemudian 2019 juga hal yang sama. Tapi kenyataannya 2014 kita masuk di 7% kurang lebih. Kemudian di pemilu 2019 kita 10, sekian persen. 9 ya? 10, sekian. 10 ya? Nah artinya apa? Tidak selalu prediksi atau lembaga survei itu menjadi kebenaran. Tapi itu salah satu dasar. Salah satu indikator jadi untuk menghitung peluang-peluang yang ada. Artinya Nasdem tetap bekerja keras mau surveinya berapapun? Ya tidak ada keberhasilan yang kemudian kita akan dapat tanpa ada proses yang sangat kuat. Jadi survei itu kan hanya mengukur kinerja kita. Betul. Nah kalau kamu ingin jadi pemenang, maka tentunya harus bekerja keras. Kalau kamu ingin mendapat penghargaan, maka kau harus berani mengambil resiko. Sebesar apa resiko yang kamu ambil, itulah kehormatan yang kamu akan dapatkan. Kalau Nasdem mau ingin menjadi pemenang pada pemilu 2024, maka kader-kader Partai Nasdem harus bekerja sungguh-sungguh, melipat gandakan energinya dan waktunya untuk mengkonsolidasikan partai ini. Betul, konsolidasi ya. Kata kuncinya konsolidasi. Kalau dengar kata kerja keras begini, saya mending jadi cawapres Panis gimana? Jawab. Saya pikir juga bagus juga ya. Membuat mimpi anak-anak dari wilayah timur Indonesia bisa tuh, bisa. Kita selama ini cuma gigit jari tuh, cuma lihat, oh iya ya orang dari pulau sini yang. Nah, keberanian mengambil resiko. Nasdem hari ini dipertentangkan banyak orang. Saya heran, kalau Anies itu tidak bagus, tidak disukai oleh rakyat Indonesia, kenapa kamu takut? Kenapa kamu ributin? Atas keputusan yang kami ambil hari ini, kami akan bertanggungjawabkan terhadap rakyat Indonesia. Kalau keputusan kami ini salah, kami akan dihukum oleh rakyat Indonesia. Tidak usah yang lain nyinyir deh. Kita saling menghargai keputusan karena itu adalah mekanisme yang ada di tiap-tiap partai. Nah, termasuk wakilnya, hak Nasdem dong. Termasuk wakilnya, tentunya kita harus memberi kesempatan kepada calon presiden untuk memilih wakil karena sesungguhnya dialah yang akan melengkapi pemerintahan ketika insya Allah diberi amanat oleh rakyat Indonesia. Berarti Nasdem yakin penuh untuk melakukan langkah-langkah politiknya di 2024
24 nanti. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wih, mantap. Nanti kita ngobrol-ngobrol di Luke lagi. Di kampung lah. Kamu punya Dedi? Iya, cocok. Oke. Bang Ali terima kasih banget. Om Ali, Allah, durhaka saya nih. Bang. Om Ali terima kasih banyak. Sehat-sehat. Yang paling penting mau apapun hasil partainya, Om dan teman-teman di pengurus Nasdem harus tetap bahagia dan sehat selalu. Kita kan berpolitik dari yang gembira. Berpolitik itu jangan buat dirimu susah. Itu maksud saya, betul. Baru mencalonkan Anies, sudah banyak orang susah. Harus tersenyum ya, tersenyum, jadi, berdebat. Perbanyak, kata Surya Paloh, kita ini masih punya banyak stok senyum. Kenapa itu harus dipelitin? Betul. Jadi berpolitiklah dengan riang gembira, dengan memperbanyak senyum kepada orang. Dan berdebat, berdiskusi boleh-boleh saja dengan pikiran terbuka ya. Ketika ada keputusan satu partai menurut kita tidak bagus, harusnya tersenyum dong, akan mudah kita kalahkan. Kan gitu? Betul. Kalau kemudian keputusan partai tertentu itu melemahkan posisi dia, masa harus kita nyinyirin? Ya. Kan gitu? Ya. Nah, yang terpenting menghadapi pemilu 2024 ini kita harus menjaga situasi apapun kepentingan partai kita, tidak boleh kemudian mengalahkan kepentingan bangsa. Dan satu kedua, ayo kita menghindari kegaduhan itu dengan cara saling menghargai keputusan tiap-tiap partai. Iya. Itu lebih bagus kan? Iya, saling telepon selamat ya keputusan kalian ini. Oke deh. Iya, asik ya kayaknya ya, berpolitik ya jadinya ya. Oke. Bersandiwara. Itu sandiwara. Mereka orang-orang yang sebenarnya bersandiwara akan menyinyirin Anies padahal mereka takut umpamanya Oke. Hormat kalau Om Ali makasih banyak. Oke. Kalau begitu teman-teman kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.